Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah keamanan cyber yang diampu oleh Bapak Darmawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul dengan NIM 2312018. Nama saya Muhammad Najin dengan NIM 2312009. Jadi pada kegiatan UTS ini yang dilakukan adalah pengujian menggunakan scanner atau aplikasi Nexus. Pada video kali ini kami akan melakukan tes vulnerability assessment menggunakan Nexus terhadap sebuah sistem operasi Windows 7. Topologi yang digunakan di sini ada dua laptop. Yang pertama itu untuk kita sebut saja laptop A, di mana laptop A ini berfungsi sebagai tempat diinstalnya aplikasi Nexus. Sementara laptop B digunakan sebagai tempat instalasi Windows 7, di mana Windows 7 ini diakses atau diinstal di VirtualBox. Kedua perangkat harus dipastikan berada pada jaringan yang sama, sehingga proses scanning dapat dilakukan secara langsung melalui koneksi jaringan lokal. Di sini saya akan menjelaskan apa yang ada pada laptop B atau yang sudah saya jelaskan tadi, di mana laptop B ini berisi aplikasi atau OS Windows 7 yang diinstal di VirtualBox. Pada Windows 7 ini menggunakan IP 192.168.100.112, di mana di sini networknya diatur bridge, di mana IP ini sudah satu network dengan laptop A yang berfungsi sebagai scanner Nexus. Jadi yang diinstal ada Chrome, antivirus versi lama, sama Apache versi lama. Mungkin itu saja yang dilakukan atau perlu disiapkan di Windows 7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najin untuk di laptop A. Yang pertama-tama adalah terlebih dahulu kita mengecek konektivitas antara laptop A dengan laptop B. Di sini saya posisinya sebagai laptop A. Saya akan mengecek terlebih dahulu IP yang saya dapat menggunakan IP config. Di sini seperti yang terlihat, di laptop A saya mendapat IP 192.168.100.3. Kemudian di sini saya langsung cek konektivitas saja menggunakan ping ke arah laptop B dengan IP 192.168.100.112. Oke, reply. Karena di sini reply, lanjut. Tahap berikutnya adalah pergi ke website localhost dari Nexus sendiri. Di sini kita login menggunakan username dan password yang sudah kita daftarkan. Di sini kita login. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa membuat folder baru, tapi di sini saya sudah membuat folder sendiri di sini. Kemudian jika sudah, selanjutnya itu tinggal kita pencet new scan. Kemudian kita pilih saja basic network scan. Kemudian di sini tinggal berikan nama yang sembarang saja. Di sini saya lakukan UTS keamanan cyber. Kemudian deskripsinya dengan nama tahap pengujian. Kemudian foldernya Windows 7 Hairul. Targetnya di sini kita masukkan IP dari si laptop B yang akan kita lakukan scanning. Kemudian jika sudah, kita tinggal save saja. Oke. Kita pergi ke folder yang tadi. Kemudian di sini kita tinggal launching saja. Kemudian prosesnya akan jalan. Di sini kita tinggal tunggu saja sampai proses selesai. Oke, di sini proses scan telah berhasil dilakukan. Setelah proses scanning selesai, Nexus menampilkan beberapa hasil vulnerability dengan tingkat severity yang berbeda-beda, mulai dari yang critical, high, hingga informasional saja. Temuan pertama yang ditemukan adalah unsupported Windows OS dengan tingkat severity critical. Nexus mendeteksi bahwa target masih menggunakan Microsoft Windows 7 Ultimate yang sudah tidak lagi mendapatkan dukungan keamanan dari Microsoft. Kondisi ini menyebabkan sistem berisiko tinggi terhadap berbagai eksploitasi dan serangan keamanan modern karena tidak lagi menerima update patch keamanan terbaru. Adapun untuk sarannya di sini adalah dengan mengupgrade versi Windows. Selanjutnya ditemukan vulnerability MS17010 atau Eternal Blue dengan tingkat severity high. Kerentanan ini berada pada layanan SMB versi 1 Windows dan memungkinkan attacker menjalankan kode dari jarak jauh tanpa autentikasi melalui paket khusus yang dikirim ke layanan SMB. Vulnerability ini pernah digunakan dalam serangan ransomware WannaCry yang menyebar secara global. Nexus merekomendasikan untuk melakukan patching atau
patching keamanan serta menonaktifkan SMB versi 1 pada sistem target. Selain vulnerability utama, Nessus juga menemukan beberapa informational finding atau informasi yang ditemukan. Salah satunya adalah Microsoft Windows NTL MSSP Authentication Request Remote Network Name Disclosure. Temuan ini menunjukkan bahwa layanan SMB pada target masih merespon permintaan autentikasi NTL MSSP, sehingga Nessus berhasil memperoleh informasi nama komputer dan workgroup dari sistem target. Pada hasil scan terlihat nama komputer, dan workgroup dari sistem target. Pada hasil scan terdeteksi adalah Meme Big Boy PC. Walaupun termasuk kategori informasional dan tidak secara langsung berbahaya, informasi seperti ini dapat dimanfaatkan dalam proses reconnaissance atau pengumpulan informasi oleh attacker. Kemudian selanjutnya beberapa dari hasil temuan scanning dari Nessus pada layanan SMB ditemukan juga beberapa konfigurasi yang kurang aman, seperti salah satunya adalah SMB Signing Not Required. Di sini menunjukkan bahwa server SMB tidak mewajibkan digital signing pada komunikasi SMB. Kemudian sehingga komunikasi dapat beresiko dimanipulasi melalui serangan man in the middle. Selain itu, Nessus juga mendeteksi bahwasanya ada SMB versi 1 yang masih aktif pada target, sehingga SMB versi 1 ini merupakan protokol lama yang sudah tidak direkomendasikan oleh Microsoft karena memiliki banyak kelemahan keamanan dan sering dikaitkan dengan berbagai eksploitasi jaringan. Kemudian selain dari temuan yang medium, ada juga temuan low, yang dimana di sini isinya adalah vulnerability dengan tingkat severity low, yaitu ICMP timestamp request remote that disclosure, yang dimana kerentanan ini itu menunjukkan bahwa host target masih merespon ICMP timestamp request dari jaringan. Akibatnya attacker atau hacker lah istilahnya dapat mengetahui sistem informasi waktu sistem target tanpa autentikasi, yang dimana walaupun termasuk resikonya masih rendah atau low, informasi tersebut lumayan tetap dapat dimanfaatkan dalam proses reconnaissance atau pengumpulan informasi terhadap target. Selain dari Nessus bisa membaca potensi risiko yang lumayan tinggi, menengah ataupun low, di sini juga ada vulnerability utama. Nessus juga bisa menampilkan beberapa informational finding seperti OS identification, kemudian DCS service enumeration, kemudian ada TCP atau IP timestamp supported, MAC address detection, hingga LLM-NR detection. Yang mana temuan informasional ini tidak secara umum langsung berbahaya, cuman memberikan informasi tambahan bahwasanya sistem target yang dapat digunakan dalam proses identifikasi dan reconnaissance jaringan. Oke, itu saja mungkin dari hasil temuan-temuan atau hasil scan dari Nessus terhadap OS Windows 7 yang sudah kita lakukan scanning atau instalasi tadi. Di sini kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan. Secara keseluruhan, hasil vulnerability assessment menunjukkan bahwa Windows 7 yang digunakan sebagai target masih memiliki beberapa kelemahan keamanan yang cukup serius, terutama karena sistem operasi sudah tidak didukung dan SMB versi 1 masih aktif. Oleh karena itu, diperlukan update sistem operasi, patch keamanan terbaru, serta hardening layanan SMB dan layanan jaringan lainnya untuk meningkatkan keamanan sistem. Oke, mungkin itu saja presentasi atau pembahasan dari UTS Keamanan Cyber tentang penggunaan Nessus untuk pengujian vulnerability assessment. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.